terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan mengumpulkan kami kembali di rumah-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan menyembah Engkau kembali dengan segala kerinduan yang kami bawa Tuhan ke hadirat-Mu. Kami percaya Bapa bahwa ketika kami menyembah Engkau, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu kemarin Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kembali Tuhan ke rumah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan dengan segala kerinduan kami. Haleluya. Terima
kami puji Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kau dapati kami menyembah Kau Tuhan, Kau dapati kami memuji Kau sampai akhir nanti kami kembali kepadamu Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk pujian yang begitu indah yang sudah Tuhan berikan Tuhan untuk setiap kami bisa naikkan bagi Engkau. Bapa, kami akan lebih lagi sorak-sorai, lebih bersuka cita lagi Tuhan bersama dengan saudara seiman kami Tuhan. Kiranya kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami dan sukacita itu ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur
dan persembahan kita. Pertama bisa dijalankan. Sayang haus
Haleluya. Syukur, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Mu Tuhan, kami umat-Mu senantiasa tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami datang ke dalam bait-Mu, di dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pujian yang telah kami naikkan Tuhan, biar boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam diberkati firman-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan pikiran dan hati kami. Berilah kami hikmat pengertian untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau diajar lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kembali kita akan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai takut akan Tuhan. Haleluya. Kita mau baca di dalam Amsal 3 ayat yang ke-7. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri. Amsal 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan ini katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saudaraku, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita, saudara-saudara ya, supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup, saudaraku, tidak berfokus kepada diri kita sendiri. Kita hidup, saudaraku, jangan hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri, seolah-olah kita ini yang paling bijak, saudaraku. Bijak ini berbicara mengenai pengertian, mengenai kepintaran, saudaraku. Orang yang menganggap dirinya bijak itu, saudaraku, artinya bahwa orang itu, yang pertama orang itu sombong, saudaraku ya. Dia menganggap bahwa dia yang paling pintar, dia yang paling segalanya, dia yang paling rohani, dia yang paling mengerti, saudaraku, tentang segala sesuatu. Saudaraku, Tuhan tidak ingin orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti ini. Kemudian yang kedua, saudaraku, orang yang menganggap dirinya sendiri bijak itu adalah orang yang keras hati, yang tidak mau menerima nasihat. Saudaraku, kalau orang yang sudah menganggap dirinya bijak, sulit untuk dinasehati, saudaraku ya, mengeraskan hatinya. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya yang paling baik, dirinya yang paling lebih dari orang lain, saudaraku. Dan yang ketiga, orang yang menganggap dirinya bijak itu, orang itu tidak membutuhkan Tuhan. Dia akan berfokus kepada dirinya sendiri, saudaraku ya. Dia menganggap dirinya yang paling benar, saudaraku. Dan sehingga ketika dia ditegur oleh firman Tuhan, dia tidak menganggap itu sebagai satu kebenaran yang untuk mengoreksi dirinya, tetapi saudaraku, dirinya akan menganggap dia itu yang lebih baik, saudaraku ya. Kita harus menyadari, saudaraku, kenapa Tuhan menegur, saudaraku, melalui Amsal ini, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saudaraku, kita ini harus menyadari, saudaraku ya, diri kita ini siapa, saudaraku. Lawan kita ini siapa, saudaraku ya. Kawan kita ini iblis, saudaraku ya. Saudara tahu, saudaraku ya, siapa iblis itu, saudaraku. Si iblis itu dulunya adalah penghulu malaikat, kepala para malaikat, saudaraku, yang setiap hari, setiap saat berada di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, iblis itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum manusia diciptakan, saudaraku. Karena dia berdosa, dia dibuang oleh Tuhan ke dalam dunia. Saudaraku, itu lawan kita, saudaraku. Kalau kita menganggap diri kita bijak, saudaraku, menganggap diri kita pinter, kita ini tertipu oleh iblis, saudaraku. Kita masuk dalam perangkapnya iblis. Karena apa, saudaraku ya? Ya itulah cara iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan.
membuat kita tidak membutuhkan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini katakan, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya garis besari masalah takut akan Tuhan. Saudaraku, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Saudaraku, kita mau baca di dalam Ayub 28 ayat yang ke-28. Ayub 28 yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi saudaraku, firman Tuhan mengatakan apa? Takut akan Tuhan itulah hikmat. Itulah hikmat dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita takut akan Tuhan. Saudaraku, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudaraku ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James, saudaraku ya, salah satu contohnya, dikatakan fear of God, saudaraku, fear of the Lord. Bahasa Inggrisnya takut itu ada dua, saudaraku ya, fear atau afraid, saudaraku ya. Kalau fear itu berarti mempunyai arti bahwa perasaan takut yang dalam arti yang menghormati, saudaraku ya. Sedangkan kalau fear itu berarti perasaan takut yang benar-benar ketakutan, saudaraku ya. Jadi misalnya, kayak saya ambil contoh, kayak waktu saya pergi ke Amerika, saudaraku ya, di situ banyak homeless ternyata, saudaraku. Homeless itu kalau di Indonesia ini apa ya? Gelandangan gitu, saudaraku. Jesselyn itu sudah wanti-wanti. Kalau lihat homeless, Pak, kalau lihat homeless jangan dilihat ya, jangan dilihat. Soalnya saya ini kan kadang kepo, saudaraku ya. Soalnya di situ itu antik, saudaraku. Kalau homelessnya sini ini, gelandangannya sini paling jalan sampai bajunya gembel-gembel gitu ya. Kalau di sana itu bisa teriak-teriak, joget-joget, saudaraku. Karena apa? Karena mereka itu kecanduan narkoba, saudaraku. Jadi kalau nggak punya uang nggak bisa beli narkoba, sakau, nanti iso ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel sendiri, saudaraku. Jadi di sana itu seperti itu. Jadi cukup menakutkan, saudaraku ya. Dan itu jumlahnya banyak, saudaraku, di sana. Saya sampai kaget waktu di sana ya. Ketika saya mau masuk ke hotel, saudaraku, di sana itu enggak ada parkiran, saudaraku. Jadi harus parkir agak jauh dari hotel, saudaraku. Jalan kaki saya sama Jesselyn. Di situ ternyata beneran ada homeless, saudaraku ya. Joget-joget, ngamuk-ngamuk, saudaraku. Mau tak lihat, Pak, jangan lihat. Jangan lihat. Takutnya Jesselyn apa? Nanti dideketi, nanti dikasari gitu, saudaraku ya. Itu artinya afraid, saudaraku ya. Tetapi firman Tuhan ini katakan bukan afraid tapi fear. Fear of God, saudaraku ya. Takutlah akan Tuhan Allahmu, saudaraku. Takut di sini dalam arti respect, dalam arti menghormati Tuhan, saudaraku ya. Tetapi kita lihat, saudaraku, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, saudaraku, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, saudaraku, takut akan Tuhan, bangsa Israel takut kepada Tuhan itu takut yang sesungguhnya, saudaraku ya. Takutnya yang afraid itu loh, saudaraku. Dia benar-benar, bangsa Israel ini benar-benar takut kepada Tuhan, saudaraku. Coba kita baca di dalam Keluaran, saudaraku ya. Keluaran 19 ayat 12 sampai 13, kemudian nanti dilanjutkan ayat 16 sampai 19. Tolong salah satu saudara bisa bantu saya bacakan. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa dan yang ada di perkemahan itu. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan itu menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Ya, saudaraku,
Ini peristiwa sebelum Allah menurunkan 10 perintah Allah di atas Gunung Sinai, saudaraku ya. Ini untuk pertama kalinya Allah hadir di depan bangsa Israel, saudaraku ya. Allah hadir, saudaraku, di atas Gunung Sinai, saudaraku, di dalam segala kemegahannya, saudaraku. Allah hadir di dalam api, di dalam guntur, di dalam kilat, di dalam bunyi sangkakala yang dahsyat, saudaraku ya. Dan itu membuat bangsa Israel sangat gemetar, sangat ketakutan, saudaraku ya. Dan di ayat 12-13 tadi disampaikan, saudaraku, tidak boleh ada satupun, baik manusia atau hewan yang mendekat ke Gunung Sinai. Kalau sampai mendekat melewati batas yang diperbolehkan, saudaraku, mendekat menjamah saja, saudaraku ya, dia harus dihukum mati. Begitu keras perintah Tuhan, saudaraku, kepada Musa untuk bangsa Israel atas kehadiran Tuhan ini. Saudaraku, ini mengingatkan kita, saudaraku ya. Seperti siapa, saudaraku? Seperti kita waktu kanak-kanak, saudaraku ya. Saudaraku, kenapa Allah menyatakan diri sedemikian kerasnya kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel pada waktu itu menjadi bangsa yang baru berdiri, yang baru lahir, saudaraku. Bangsa Israel itu seperti anak-anak yang baru lahir, saudaraku ya. Jadi Allah menyatakan dirinya secara demikian supaya mereka itu takut kepada Tuhan. Ada yang ditakuti. Kenapa harus ada yang ditakuti? Supaya mereka mau mentaati nanti setiap firman-firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang akan Tuhan sampaikan di dalam 10 hukum Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat, saudaraku ya, di dalam Keluaran 20 ayat 19 sampai 20. Tolong Ken bacakan Keluaran 20 ayat 19 sampai 20. Keluaran 20 ayat 19, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Ayat yang ke-20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Ya, kita lihat ayat 20, saudaraku ya. Musa sampai menjelaskan, jangan takut, sebab Allah datang ini untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia itu ada padamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi itu maksud Allah hadir dengan cara demikian, saudaraku ya. Allah mendidik bangsa Israel dengan keras, dengan ketat, saudaraku, melalui hukum Taurat. Supaya, saudaraku, Israel yang baru anak-anak ini, saudaraku ya, dididik oleh Tuhan untuk mentaati hukum Taurat. Demikian juga, saudaraku, kalau kita ingat waktu kita kecil dulu, saudaraku ya, kita flashback waktu kita kecil dulu, saudaraku ya, bagaimana setiap orang tua kita itu mendidik kita. Waktu kita masih anak-anak, saudaraku ya, waktu kita masih balita, waktu kita masih TK, saudaraku. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, saudaraku ya. Siang harus makan, siang harus tidur siang, saudaraku ya. Kalau mainan enggak boleh lama-lama, nonton TV enggak boleh sampai malam, saudaraku ya. Banyak aturan-aturan, saudaraku, waktu kita masih kecil itu. Banyak perintah-perintah yang harus kita taati. Saudaraku, ketika kita kecil, saudaraku ya, kita melihat, mungkin kita sebagian kita melihat orang tua kita ini kok jahat ya, kok cerewet ya, terutama mama, saudaraku ya. Mama itu yang paling, ibu itu yang paling jahat, saudaraku ya. Anak itu sering kali komplain, saudaraku. Padahal kita nggak tahu, itu kan untuk kebaikan kita, saudaraku ya. Saya masih ingat, saudaraku, ibu gembala dulu kalau mendidik saya, saudaraku ya. Belajar, saudaraku. Tulisan saya itu dulu jelek. Soalnya saya nulis itu ngawang gini, saudaraku ya. Mama saya gregetan ditutuk pakai penggaris, saudaraku ya. Pakai penggaris itu bukan gepeng gini, yang berdirinya gini loh, saudaraku. Tutuk nonang tangan saya, saudaraku. Baru bisa nulisnya itu gini, saudaraku ya. Keras, saudaraku. Tapi itu berguna, saudaraku. Tulisan saya baik, saudaraku ya. Bisa dibaca, saudaraku. Jadi itu contoh kecil, itulah gunanya, saudaraku ya. Kita dididik oleh Tuhan. Saudaraku, sehingga kita, saudaraku, di dalam perjanjian lama itu,
Tuhan mendidik bangsa Israel dengan cara demikian, saudaraku ya. Tuhan menurunkan perintah-perintahnya, saudaraku ya, untuk ditaati oleh bangsa Israel. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Coba akan dibacakan Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, saudaraku, ayat ini Tuhan katakan apa? Apa sing tak minta dari kamu bangsa Israel? Nurut ambek aku. Berpeganglah kepada perintahku. Takutlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu. Supaya apa, saudaraku? Ayat yang ke-13 saya katakan, supaya baik keadaanmu, saudaraku ya. Di sini, saudaraku, Tuhan berbicara mengenai hukuman kalau tidak taat dan ganjaran atau pahala kalau kita taat, saudaraku ya. Kalau kita tidak mentaati perintah-perintah Tuhan, ini loh hukumannya itu seperti ini di dalam hukum Taurat. Kamu akan dihukum seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita mentaati hukum Taurat, aman, saudaraku ya. Bahkan Tuhan menjanjikan keadaan kita akan menjadi baik, saudaraku ya. Di sini, saudaraku, ya seperti anak kecil itu tadi, saudaraku ya. Kalau nurut, saudaraku, kalau nurut, kamu lek nurut, tak beli no mainan kesukaanmu. Nurut, saudaraku ya. Tapi lek enggak nurut, diceples, saudaraku. Jadi itulah, saudaraku, takut akan Tuhan dalam perjanjian lama. Saudaraku, tetapi kita yang sekarang hidup di dalam perjanjian baru, kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku, kenapa? Karena Tuhan Yesus yang setelah berkorban untuk kita, telah menggenapi bahkan menyempurnakan hukum Taurat, saudaraku ya. Melalui, saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus, kita ini diajarkan untuk menjadi lebih dewasa secara rohani. Tidak lagi menjadi kanak-kanak, tetapi menjadi lebih dewasa, saudaraku. Saudaraku, kita level rohani kita, level iman kita ini dibawa kepada Tuhan Yesus, naik setingkat lebih tinggi. Next level, saudaraku ya. Kita naik lebih tinggi. Saudaraku, kenapa? Karena melalui kematian Tuhan Yesus, Tuhan telah merobek tabir bait suci itu, saudaraku ya. Tabir bait suci ruang maha kudus itu dibelah jadi dua, sehingga ruang maha suci itu, hadirat Tuhan itu bisa kita lihat, bisa kita nampak bagi kita, saudaraku. Karena kita telah disucikan oleh darah Kristus, saudaraku. Darah Kristus yang telah menyucikan kita, itu melayakkan kita untuk bisa menghadap hadirat Tuhan, untuk bisa melihat hadirat Tuhan. Saudaraku, kita tidak lagi mengalami ketakutan seperti bangsa Israel menghadap hadirat Tuhan. Saudaraku, coba saudara bayangkan, saudaraku ya. Saya ini jadi teringat leluconnya dari Mongol, saudaraku ya. Saudara tahu Mongol ya? Mongol pelawak itu, saudaraku ya. Stand up komedi itu, saudaraku. Dia pernah katakan apa? Saya ini heran sama orang-orang Kristen, sama pendeta-pendeta. Kalau beribadah selalu minta Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Saudara tahu, kalau Tuhan hadir, kalian mati. Kalau Tuhan hadir, kalian mati. Kalian kira enak Tuhan minta hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah, saudaraku. Dia guyon seperti itu, saudaraku ya. Yaitu kalau kita pakai perjanjian lama, saudaraku ya. Kalau kita seperti bangsa Israel belum ditebus oleh darah Kristus, saudaraku. Tuhan hadir, kita mati, saudaraku. Karena apa? Tuhan itu suci, kudus, saudaraku ya. Tetapi karena penebusan darah Kristus, kita yang telah disucikan, kita yang telah diselubungi oleh darah Kristus, kita bisa dilayakkan menghadap hadirat Tuhan pada saat Tuhan hadir. Dan inilah, saudaraku ya, kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, di dalam perjanjian baru, saudaraku, takut akan Tuhan itu tidak lagi berbicara masalah
takut melanggar perintah Tuhan itu kena hukuman ini, saudaraku. Tetapi kita next level, saudaraku. Takut akan Tuhan itu di dalam perjanjian baru itu berbicara mengenai kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan, saudaraku ya. Coba saudara baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, saudaraku, Yohanes ini katakan bahwa buktinya kita mengasihi Allah itu kalau kita menuruti perintah-perintahnya, saudaraku ya. Kalau kita menuruti perintah-perintah Allah itu, bukan karena kita takut dihukum, saudaraku ya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Itulah yang dimaksud ya, saudaraku, di dalam Tuhan ingin, saudaraku ya, kita ini mengasihi Tuhan karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita, saudaraku. Jadi, saudaraku, urut-urutannya seperti itu, saudaraku ya. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kasih-Nya kepada kita, saudaraku, Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang ganti, saudaraku ya. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Saudaraku, kalau saya ambil perumpamaan, saudaraku, takut akan Tuhan dalam perjanjian baru ini seperti hubungan suami istri, saudaraku ya. Saling mengasihi, saling mencintai, saudaraku. Kalau kita mengasihi istri kita atau kita mengasihi suami kita, saudaraku, pasti kita akan menuruti apa kemauannya, saudaraku ya. Menuruti kemauan pasangan kita itu bukan berarti kita takut sama dia, saudaraku. Kan sering kali, saudaraku, kalau suami-suami menuruti keinginan istri, itu katanya apa? Suami-suami takut istri, saudaraku ya. Tapi kok enggak pernah dikatakan istri-istri takut suami, saudaraku ya. Karena apa? Suami itu yang harus lebih banyak mengalah kepada istri, saudaraku. Jadi ini, saudaraku ya, karena hubungan suami istri, saudaraku, itu saling mencintai, saling mengasihi. Jadi nurut, saudaraku ya. Kalau suami menuruti kemauan istri itu, saudaraku ya, itu bukan takut dihukum, saudaraku, seperti anak-anak, saudaraku ya. Saudara ngerti ya maksud saya. Jadi saudaraku mengasihi itu karena saudara tidak melakukan apa yang dia tidak suka itu bukan karena takut, saudaraku ya. Karena saudara mengasihi, mencintai pasangan saudara. Itu yang dimaksud ya, saudaraku, firman Tuhan ini, saudaraku ya. Bagaimana kita akan berusaha sungguh-sungguh menyenangkan dan mengerti kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan maksud dengan takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang sumber hikmat itu, saudaraku, akan memberi kita hikmat pengertian supaya kita ingin mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, mentaati perintahnya, pasti otomatis kita akan menjauhi kejahatan, saudaraku. Pasti otomatis kita ini akan peka ketika kita akan berbuat dosa, saudaraku ya. Kalau saya ambil contoh, saudaraku, saya sering kali juga seperti itu, saudaraku ya. Ketika secara tidak sadar, saudaraku, kadang kita ini kebiasaan, tapi kebiasaan yang jelek, saudaraku. Misalnya saya suka berbohong, saudaraku ya. Ketika kita akan berbohong, roh di dalam kita itu, saudaraku ya, akan berbicara, kamu anak Tuhan loh ya, kamu jangan bohong, saudaraku ya. Ada remnya gitu loh, saudaraku. Ada remnya. Jadi kita sebagai anak Tuhan ini kita mengerti, oh iya, kita tidak boleh bohong. Kalau kita bohong, kita ini mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Itu kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita pasti tidak akan melakukan kebohongan. Atau kita tidak akan melakukan tipu muslihat, saudaraku. Jadi ini yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Sekarang, saudaraku, bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan, saudaraku. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan. Saudaraku, kenali dulu siapa Tuhanmu. Saudaraku, jangan kita jadi orang Kristen itu, kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Saudaraku, mengenal itu yang saya maksud mengenal secara mendalam. Bukan kenal itu cuma
tahu, saudaraku ya. Saya kasih contoh. Saya kenal Mas Andi, tapi kenalnya itu cuma sebatas tahu, saudaraku ya. Saya tahu karena setiap minggu ketemu di gereja. Saya tahu Mas Andi itu orangnya sabar, kalau bicara kalem, saudaraku ya. Tapi yang lebih tahu istrinya Ganet, saudaraku. Saya ngomong gini, dalam hatinya Ganet, oh belum tahu kamu. Kayak di rumah cereweti setengah mati gitu, saudaraku ya. Ya karena saya cuma tahu, saudaraku ya. Tapi kalau kita mengenal lebih dalam, seperti Ganet istrinya, saudaraku, dia akan mengenal Pak Andi ini luar dalamnya, kelebihan kekurangannya, saudaraku. Dia tahu dengan pasti, saudaraku ya. Demikian juga kita dengan Tuhan, kita harus kenal siapa Tuhan kita, saudaraku ya. Kalau di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Coba dibacakan 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, di ayat 10 ini dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dengan cara Dia rela mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk turun ke dunia di dalam rupa manusia, untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Saudaraku, prinsip ini harus kita tahu dan harus kita pegang teguh sebagai anak-anak Tuhan. Saya cukup ngeri, saudaraku ya, kalau melihat di YouTube itu, saudaraku ya. Saya enggak tahu ini settingan atau benar-benar kebodohan, saudaraku, anak-anak Tuhan. Enggak ngerti, saudaraku. Ada yang menyampaikan kesaksian, dia murtad tidak menjadi anak Tuhan, karena katanya dia setelah mendalami firman Tuhan, dia tidak menemukan jawaban mengapa Tuhan Yesus yang katanya Tuhan itu mati, saudara. Aneh kan? Kenapa Tuhan Yesus yang katanya Tuhan itu mati, saudaraku? Kenapa Tuhan Allah itu menjadi manusia, saudaraku ya? Manusia kok disembah sebagai Tuhan. Saudaraku, saudara harus mengerti, saudara harus memahami makna tujuan Tuhan menyelamatkan kita, saudaraku ya. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita, saudaraku ya. Demi menyelamatkan kita, Allah itu rela turun ke dalam dunia di dalam rupa manusia. Karena yang diselamatkan itu manusia, yang mau ditebus itu manusia, saudaraku. Ada yang membalik, saudaraku ya. Loh, yang berdosa kan gak cuma manusia. Iblis kan juga berdosa. Kenapa Tuhan gak menyelamatkan iblis? Ini pertanyaan lebih konyol lagi, saudaraku ya. Ini seperti kalau saya analogikan, saudaraku ya. Saya mau menyelamatkan Ken, saudaraku. Terus Ken tanya, kenapa kon kok nyelametno aku? Kenapa kon kok gak nyelametno Veve? Harusnya kan bersyukur, saudaraku ya. Loh, kita itu loh manusia ini siapa? Diselamatkan sama Tuhan. Kok dibalik pertanyaan, kenapa kok bukan iblis yang mbok selametno? Kenapa kok aku yang mbok selametno? Itu kan pertanyaan bodoh, saudaraku ya. Itulah seringkali kita ini manusia, kita ini umat Tuhan diserang dengan logika berpikir yang dibalik-balik, saudaraku. Dan itulah cara iblis untuk menjatuhkan iman kita. Saudaraku, karya penyelamatan Tuhan bagi kita itu seperti iblis itu seperti kama kasar itu apa ya? Dikibuli sama Tuhan, saudaraku ya. Benar-benar di dalam tanda kutip, saudaraku ya. Iblis itu seperti ditipu oleh Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus di kayu salib mati, saudaraku ya, untuk menebus dosa kita, dipikir iblis dia sudah menang, saudaraku ya. Padahal kenapa? Justru untuk mati itulah Tuhan Yesus
dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati saudaraku, supaya dia menebus kita, dia turun ke dalam alam kubur saudaraku ya, untuk membebaskan para tawanan, untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Itu hukum Tuhan, keadilan Tuhan itu dijalani oleh Tuhan saudaraku ya. Karena itu kenapa dia harus mati untuk menebus kita, saudaraku. Kadang anak-anak Tuhan ini, terutama yang Gen Z ini berpikiran yang aneh-aneh saudaraku ya. Ada ponakan saya, ngomongnya gini saudaraku ya. Tuhan kenapa kok repot-repot nyelamat no manusia? Lek manusia berdosa, bobrok, salah, skip aja. Lenyapkan, beres, ganti baru saudaraku. Mau saudara digitukan? Saudaraku ya, mau saudara digitukan? Salah, kamu salah, plus hilang. Ganti, bikin baru saudaraku. Kita ini bukan mainan saudaraku ya. Tuhan menciptakan kita ini serupa dengan gambaran Tuhan. Ada roh di dalam kita, dan roh yang di dalam kita itu berasal dari roh Allah. Dan roh yang berasal dari Allah itu adalah roh yang kekal saudaraku. Itulah kenapa ada surga dan neraka. Gitu saudaraku ya. Jadi kembali kepada firman Tuhan tadi saudaraku ya. Bahwa Tuhan mengasihi kita saudaraku, itu untuk menebus dosa kita. Dan bukan hanya mati, tetapi yang paling penting saudaraku, Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga dari kematian dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita anak-anaknya. Itu prinsip iman yang harus kita pegang saudaraku ya. Jadi jangan terpaku sama cuma matinya tok. Saudaraku, bangkitnya itu loh gak dibahas. Itu loh tipu muslihat iblis saudaraku ya. Jadi iblis itu cuma membahas sampai pada kematian. Tuhan kok mati? Tuhan bangkitnya gak dibahas karena itu kekalahannya dia saudaraku ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pelongo-pelongo gak ngerti saudaraku ya. Oh iya ya, kenapa ya Tuhan kok mati ya? Tuhan kok mati saudaraku. Pertanyaannya, dia bangkit apa enggak, saudaraku? Kalau dia mati, enggak bangkit, saudara enggak usah jadi orang Kristen, saudaraku ya. Demikian juga, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, tapi dia tidak mau mati untuk menebus saudara. Lah buat apa Tuhan reinkarnasi jadi manusia, saudaraku? Itu kan satu hal yang sia-sia. Jadi, iblis itu berusaha memutarbalikkan semua fakta-fakta ini, saudaraku, untuk melemahkan iman kita. Karena itu kita jadi anak Tuhan, jangan bodoh. Kita jadi anak Tuhan harus mengerti firman Tuhan. Jadi saudaraku, mengapa kita harus takut kepada Tuhan saudaraku ya? Supaya kita ini mengerti, mendapatkan hikmat Tuhan. Bahwa kita ini mengenal Tuhan saudaraku ya. Supaya kita ini bisa mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua saudaraku, hidup dekat dengan Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita dapat hidup dalam takut akan Tuhan? Kita ini harus hidup dekat dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara ingin hidup dekat dengan Tuhan, saudaraku ya, kita harus hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam takut dan hormat kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan itu dekat dengan kita. Kita akan mengerti, di dalam kehidupan kita akan mengerti, oh ini maksudnya Tuhan, oh ini rencananya Tuhan. Saudaraku, sehingga kita ini bisa saudaraku ya, mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Kemudian yang ketiga, kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, di situ dikatakan, hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku, seperti Ayub katakan ini, biar ini juga yang boleh kita alami saudaraku ya. Kalau saudara mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara, berjalan bersama dengan Tuhan,
saudara akan menikmati saudara anugerah dan kemurahan Tuhan, saudaraku ya. Dengan saudara menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, saudaraku, kita akan merasakan bahwa kita mentaati perintah-perintah Tuhan itu bukan lagi suatu beban, bukan lagi satu keberatan bagi kita, saudaraku ya. Tetapi kita menikmati Tuhan itu, menjalankan perintah-perintah Tuhan itu dengan kesadaran diri karena kita cinta akan Tuhan, saudaraku ya. Jangan kita seperti anak sulung, saudaraku. Seperti saya sampaikan firman Tuhan, anak bungsu dan anak sulung, saudara ingat ya. Bagaimana anak sulung itu komplain sama bapaknya, saudaraku ya. Aku yang tiap hari di rumah bapak, aku enggak pernah pesta seperti anak bungsu ini. Saudaraku, anak sulung itu begitu bodohnya, dia tidak mengerti kebaikan bapaknya. Dia tidak pernah bisa menikmati kebaikan bapaknya. Saudaraku, padahal setiap hari dia merasakan kebaikan bapaknya. Tapi itu enggak ada artinya. Karena apa? Karena dia tidak mengerti Tuhan. Karena dia tidak mengenal bapaknya dengan dekat. Saudaraku, jangan kita seperti ini, saudaraku ya. Kemudian, saudaraku, kita mau lanjutkan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, yang pertama kita mau melihat contoh, saudaraku ya. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang pertama, kasihnya kepada Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Saudaraku, ini saya ambil contoh mengenai Yusuf, saudaraku ya. Bagaimana Yusuf ini dididik oleh ayahnya Yakub, saudaraku, untuk hidup dan takut akan Tuhan. Dan buahnya itu bisa kita lihat, saudaraku ya. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, saudaraku. Jadi didikan bapaknya ini, saudaraku ya, membuat Yusuf ini mengasihi Tuhan ini tidak bergantung kepada manusia. Jadi maksudnya, saudaraku, kita ini harus mendidik anak-anak kita ini supaya takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, saudaraku ya. Supaya apa? Supaya ketika anak-anak ini lepas dari jangkauan kita, saudaraku, mereka tidak lagi bergantung kepada kita, saudaraku. Jangan anak-anak kita ini beribadah kepada Tuhan karena kita, saudaraku ya. Tetapi mereka beribadah kepada Tuhan itu karena mereka takut akan Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Seperti Yusuf ini, saudaraku ya. Kita melihat buah dari Yusuf ini ketika dia dicobai, digoda istri Potifar, saudaraku ya. Yusuf tidak mengambil kesempatan ini untuk berbuat dosa. Yusuf mengerti ini tidak baik, ini berdosa, saudaraku. Dan Yusuf melakukan firman Tuhan ini, mentaati firman Tuhan ini. Dia lebih takut kepada Tuhan, saudaraku. Jadi Yusuf ini, saudaraku, imannya tetap kuat, sekalipun dia harus mengambil konsekuensi, dia dipenjara, saudaraku ya. Di sini kita melihat Yusuf di dalam kehidupannya takut akan Tuhan. Pada akhirnya melalui proses ini dia mengerti, dia mendapatkan hikmat Tuhan. Dikatakan di dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 8, bisa saudara baca sendiri ya. Yusuf berkata bahwa sekarang aku mengerti bahwa Tuhan itu menyiapkan aku di sini untuk menyelamatkan keluarga kita. Saudaraku, jadi saudaraku, takut akan Tuhan itu supaya kita ini memperoleh hikmat untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan. Meskipun untuk kita mentaati perintah Tuhan, ada konsekuensi, bukannya diberkati, tapi kita malah mengalami masalah, saudaraku. Kita mengalami kesusahan, saudaraku. Tetapi dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi kita hikmat bahwa semua masalah dan kesusahan yang kita alami itu ada maksud Tuhan, ada maksud tersembunyi Tuhan. Di masa yang akan datang bahwa kita akan menerima berkat Tuhan yang lebih tinggi lagi. Saudaraku, di sini saudaraku ya, pengertian mengenai ciri-ciri orang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, berani membayar harga untuk mentaati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia akan berani membayar harga. Dia akan berani berkorban untuk Tuhannya, saudaraku ya. Di sini saya melihat contoh, saudaraku, di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saudaraku,
Daniel dan teman-temannya saudaraku ya, ketika dibuang ke Babel, dia tidak menajiskan dirinya. Bahkan dia cuma mau minta makan sayur dan air saudaraku. Ini tidak enak menyiksa saudaraku ya, tetapi dia mentaati firman Tuhan. Mereka lebih takut kepada Tuhan saudaraku ya. Karena apa? Karena Daniel dan teman-temannya itu lebih mengasihi Tuhan. Dia takut mengecewakan Tuhan dengan persembahan-persembahan berhala. Saudaraku, terlebih lagi ketika mereka, saudaraku, diperhadapkan kepada patung, saudaraku ya, disuruh menyembah kepada patung, saudaraku, yang dibuat Raja Nebukadnezar. Sadrak, Medrak, Abednego itu katakan apa? Sekalipun Tuhan Allahku tidak menolong aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan, saudaraku ya. Ini yang saya sangat senang saudaraku ya. Anak Tuhan itu punya prinsip iman yang kuat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun saudaraku, Tuhan tidak memberkati aku tidak akan melakukan kejahatan ini. Saudaraku, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ada harga yang harus kita bayar, saudaraku, untuk mentaati firman Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bukan hanya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan itu kita enak, kita diberkati Tuhan, tetapi kita harus berani bayar harga, saudaraku ya. Kemudian yang ketiga, hidup selalu mengandalkan Tuhan, saudaraku ya. Seperti Daud, saudaraku, dia di dalam segala tindakan, keputusannya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Saudaraku, seperti kita, suami istri, saudaraku ya. Seperti saya ambil contoh saya sendiri, saudaraku ya. Kalau saya akan melakukan tindakan atau keputusan, saudaraku, misalnya, saya mau beli mobil, saudaraku ya. Mobil teman saya, saudaraku. Saya pasti bilang, bentar ya, saya tak tanya istri saya dulu. Saya tak rundingan sama istri saya dulu. Saudaraku, itu yang benar saudaraku ya. Jadi bukannya saya takut kepada istri saya nanti kok dikit-dikit tanya istri, saudaraku. Bukan, tetapi kita menghargai istri kita, saudaraku ya. Karena kita mengasihi istri kita. Ini istri kita, bukan pembantu kita, saudaraku ya. Jadi kita perlu, saudaraku ya, di dalam hidup kita ini kita mengandalkan Tuhan, selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Seperti Raja Daud itu selalu bertanya-tanya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apa saudaraku? Daud mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Ketika dia di Kehila, saudaraku, setelah menyelamatkan orang Kehila, penduduk kota Kehila, saudaraku, harusnya kan penduduk kota Kehila ini berterima kasih, balas budi kepada Daud, saudaraku ya. Tetapi ketika mau diserang Raja Saul, saudaraku, kalau Daud ini memakai hikmatnya sendiri, saudaraku, pikirannya sendiri. Kalau kita yang jadi Daud, saudaraku ya, kita pasti pikir, "Lho kono wis tak selametno. Mosok aku mbok kianati?" Enggak mungkin, secara manusia enggak mungkin. Tapi Daud tanya sama Tuhan, saudaraku. Tuhan, aku dikhianati enggak sama penduduk Kehila ini? Ya, kamu dikhianati. Ya wes gitu aku tak keluar dari kota Kehila. Daud dengan hikmat Tuhan keluar dari kota Kehila, dia diselamatkan oleh Tuhan dari serangan Raja Saul. Saudaraku, jadi itulah takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat yang daripada Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, dari semua contoh-contoh ini, saudaraku ya, kita mau mengambil kesimpulan, saudaraku, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Jangan menganggap diri kita bijak. Jangan menganggap diri kita ini lebih baik, ya saudaraku ya. Tetapi padahal sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa. Saudaraku, saudara bisa memilih, saudara mau takut akan Tuhan seperti dalam perjanjian lama, hubungan anak dan orang tua, kalau tidak taat dihukum,
kalau taat dapat pahala, atau saudara mau seperti di dalam perjanjian baru, saudaraku ya. Seperti hubungan di dalam suami istri yang telah dewasa, saudaraku ya. Kita bukan lagi bicara masalah hukuman dan pahala, tetapi kita bicara masalah kita mencintai, kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa roh kita, karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Saudaraku, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat yang menguatkan iman kita, saudaraku ya. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi umat Tuhan yang memiliki iman yang cerdas untuk mengerti firman Tuhan, saudaraku ya. Takutlah akan Tuhan Allahmu. Karena di dalam takut akan Tuhan, saudara akan mendapatkan hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan otomatis, saudaraku ya, Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian pertama, saudaraku ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Nyanyikan lagu pujian ini dengan segenap hatimu, saudaraku ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ya Tuhan, saudaraku ya, dengan segenap jiwaku. Biar kita mau merenungkan kembali firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bahwa kita dekat dengan Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita mau melakukan setiap perintahnya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Aku mengasihimu Tuhan.
Tuhan, Engkau dengar seruan hati kami ini Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, kondisi kami tetap mau mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus Allah kami, Juru Selamat kami, sudah lebih dahulu mengasihi kami. Sehingga kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolong kami ya Allah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Untuk kami terus dapat mengasihi Engkau melalui apapun yang kami lakukan Tuhan. Itu semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sekali lagi telah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kami mau terus mengasihi kami Tuhan. Walaupun dunia semakin jahat, kabar-kabar yang membuat telinga, perasaan kami, jiwa kami tertekan. Tetapi kami punya Allah Roh Kudus yang selalu menuntun, membimbing kami, menghibur kami untuk terus kami sadar bahwa kami adalah umat anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi Tuhan. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan sehingga kami terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau berkati, yang Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan amanat agung-Mu Tuhan untuk menceritakan kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu bagi dunia, bagi seluruh manusia, dimanapun kami ada dan berada. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Yudi hamba-Mu ini Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi membuat hati kami terbuka, membuat iman kami lebih lagi kuat Tuhan. Karena firman yang disampaikan, itu akan terus menguatkan iman kami. Berkati beliau di dalam pekerjaannya, berkati dalam pelayanannya Tuhan. Berkati apapun yang dicita-citakan dalam kehidupannya. Lebih-lebih Engkau pakai lagi, makin hari makin heran untuk melayani Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Jadikan beliau juga menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun beliau ada, dalam tempat pekerjaannya, dalam keluarganya, apapun dimanapun beliau ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami dan kami tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dengan ucapan syukur dan terima kasih kami peranakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, Amin. Puji Tuhan, karena tidak ada, kita mempersiapkan persembahan yang kedua. Kau rancangkan masa depanku
firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa, yaitu menjadi berkat bagi kami. Dan saat kami pulang Tuhan, firman-Mu tetap ada dalam hati kami Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau, untuk kami menghormati Engkau Tuhan, untuk kami punya rasa takut kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai masa hidupnya, makin hari makin berkenan kepadamu, makin setia dan makin sungguh-sungguh lagi Tuhan melayani Engkau. Tuhan berkati keluarganya, rumah tangganya, berkati ya Tuhan leader singer, berkati yang pemain musik ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jika Engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dalam rumah Tuhan, diberkati Engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatan seluruh keluargamu. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari dan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin.